Indonesia kini memasuki tahap vaksinasi secara nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat menghadapi terpaan virus corona. Hal ini ditandai dengan penyuntikan vaksin kepada Presiden Joko Widodo bersama 21 orang pejabat publik dan perwakilan masyarakat. Ronald Richard Tabilatu, Kepala Biro Papua PGI dan Koordinator Gereja Melawan COVID-19 yang ikut pula divaksin pada Rabu 13 Januari 2021 bersama Presiden Joko Widodo menyampaikan kesan dan harapannya. Kemarin saya divaksin Sinovac. Sebagai sesuatu hal yang baru, saya sempat khawatir sebelumnya. Tapi ternyata puji Tuhan, proses penyuntikan berjalan dengan lancar sekali. Dan saya sangat nyaman waktu disuntik. Kemudian saya setelah divaksin, badan saya sehat, tidak ada kurang suatu apapun. Malah saya merasa lebih segar bugar. Gitu. Tidur saya nyenyak dan segar saat saya bangun pagi. Ini merupakan vaksin pertama dan 2 minggu lagi saya akan divaksin yang kedua, sehingga setiap orang akan menjalani 2 kali vaksin, 2 kali proses penyuntikan vaksin untuk memperkuat imun dalam tubuhnya. Jadi saudara, jangan pernah takut dan ragu untuk divaksin. Jangan termakan rumor dan hoax yang tidak bertanggung jawab. Saya sudah membuktikannya sebagai penerima vaksin yang pertama dan saya segar bugar sampai saat ini. Walau sudah divaksin, saya tetap akan menjalani protokol kesehatan seperti memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak. Juga satu lagi, menghindari kerumunan ya. Mari tetap berdoa supaya hidup kita dalam masa pandemi ini dan proses vaksinasi COVID tetap ada dalam lindungan Tuhan. Sementara itu, menanggapi proses vaksinasi secara nasional yang sudah berlangsung, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyatakan dukungannya atas program tersebut. Kita patut bersyukur vaksin perdana oleh Presiden Jokowi kemarin berjalan lancar. Seperti imbauan saya sebelumnya, kembali saya mengajak gereja-gereja mendukung proses vaksinasi ini dan mengajak seluruh umat untuk sedia ikut divaksin. Ini merupakan panggilan iman kita untuk mempertahankan dan memelihara kehidupan. Pada saat sama, saya juga mengajak kita semua terus mengembangkan habitus baru untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mari satukan tekad menuju Indonesia sehat. Salam tangguh, ayo vaksin!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Kita semua mencatat tahun 2020 sebagai tahun ujian yang amat berat. Pandemi COVID-19 mengakibatkan krisis kesehatan dunia dan krisis perekonomian dunia yang melanda 215 negara. Total kasus positif COVID dunia sudah mencapai 82 juta orang, dengan kematian 1,8 juta orang. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan nafkah, yang membuat tahun 2020 merupakan krisis. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas kasih anugerah-Nya, sehingga kita umat-Nya dapat beribadah pada minggu yang kudus ini. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, dan juga jemaat kami yang mungkin baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami, seluruh majelis gereja HKBP Kernolong, mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi jemaat sekalian yang telah hadir di dalam gereja ini. Juga bagi jemaat yang saat ini sedang beribadah di rumah melalui live streaming di channel YouTube HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat seluruh majelis gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Minggu kita pada hari ini adalah Minggu Seksagesima, yang artinya 60 hari sebelum kebangkitan. Dan yang menjadi topik minggu kita adalah Allah kekuatan kita. Allah adalah kekuatan kita. Dialah Allah yang maha kuasa di atas segalanya, yang akan memberi kekuatan dan semangat bagi kita umat-Nya yang lemah dan yang berbeban berat. Sebab firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oleh karena itu, dengan semangat dan kekuatan yang dari Allah, marilah kita dengan sukacita memuji Tuhan Allah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1-2. Puji Yesus. Yesus
Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus,
Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dan dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat epistel buat kita pada hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 16-23. Marilah kita membacanya secara responsoria. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri,
Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu itu aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Shalom. Marilah kita sejenak mendengar Warta Jemaat HKBP Kernolong Resort Jakarta di Minggu Seksagesima 7 Februari 2021. Yang pertama, peserta kegiatan gereja dapat kita baca. Yang kedua, ibadah minggu di masa new normal. Hari ini Minggu 7 Februari 2021 adalah Minggu Seksagesima, artinya adalah 60 hari sebelum kebangkitan. Ibadah dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 9.30 dan pukul 17 WIB, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ibadah minggu pukul 9.30 WIB ditayangkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong untuk dapat diikuti warga jemaat yang beribadah di rumah. Yang ketiga, ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu hari ini dilaksanakan pada pukul 7.30 WIB secara virtual dengan aplikasi Zoom, terdiri dari 2 kelas, yaitu Horong Kecil atau Batita kelas 2 SD dan Horong Besar kelas 3 sampai kelas 6 SD. Link untuk acara ibadah sekolah minggu telah dibagikan melalui media komunikasi WhatsApp. Para orang tua diharapkan mengarahkan anak-anaknya bergabung di ibadah tersebut. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. 4. Persembahan ibadah. Pengumpulan persembahan ibadah pada hari ini kita lakukan setelah khotbah sesuai Almanak HKBP tahun 2021, maka persembahan kantong 2 adalah sebagai namarboho untuk keperluan pengobatan strip kesehatan HKBP. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer bank ke rekening Bank HKBP Kernolong, yaitu di BNI Cabang Keramat nomor 105300173 atau melalui Sintuawik masing-masing. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Kelima, Sinode Distrik 8 DKI Jakarta Raya dapat kita baca. Keenam, pertemuan Eporus HKBP dengan pelayanan penuh waktu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya dapat kita baca. 7, warga jemaat yang pindah. Telah pindah dari WIK 1, yaitu Kernolong, Keramat, Kuitang, Kalipasir, Senen, Perapatan, HKBP Kernolong, yaitu keluarga Amang Pendeta Maurikson Silitonga MTH dan Inang Theodor Boru Manurung beserta 3 orang anak, yaitu Melani Adventin Kristi Silitonga, Samuel Olam Kasdo Silitonga, dan Rao Timoti Silitonga, pindah ke gereja HKBP Pematang Siantar, Resort Pematang Siantar. Demikian diberitahukan. 8, warga jemaat yang baru. 1, telah diterima sebagai warga jemaat yang baru di WIK 1 HKBP Kernolong, yaitu keluarga Amang
Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, dan Inang Florina Borupurba, beserta anak remaja putri yaitu Aga Patricia Boru Pandiangan sebagai tanggungan. Alamat Jalan Kernolong Dalam 4, nomor 46, Kenari, Jakarta Pusat. Pindah dari Gereja HKBP Pematang Siantar Resort Pematang Siantar. Yang kedua, telah diterima sebagai warga jemaat yang baru di Week 9 HKBP Kernolong, yaitu Saudara Kenrico Almandus Nenggolan, seorang pemuda, alamat Jalan Kebon Kosong 17, nomor 22, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pindah dari Gereja HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, Distrik 18. Demikian diberitahukan. Berita pernikahan. Warta pertama. Pada hari Sabtu 6 Februari 2021 kemarin, di Gereja HKBP Kernolong telah dilaksanakan acara perjanjian nikah atau partupulun antara Saudara Erwin Fernando Hasudungan Nahulai, putri keluarga Amang Sintua Samsudin Nahulai, dan Inang Manur N. Boru Nababan, warga jemaat 3 Week 3 HKBP Kernolong. Alamat Jalan Keramat Sentiong, Gang 5 RT 7 RW 7 nomor 192A. Keramat, Jakarta Pusat. Dengan tunangannya, Saudari Marta Yohana Boru Simanungkalit, putri keluarga Amang Bajonggi N. Tembung Simanungkalit almarhum, dan Inang Rusti Nurhani Siliria Boru Lumbantobing, warga jemaat Week 1 HKBP Kernolong. Alamat Sunter Pratama 4, Blok D nomor 12, Jakarta Udara. Ibadah perjanjian nikah dilayankan oleh Inang Bibelfro Melda Junita Boru Sinaga dan Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 pada pukul 8.30 WIB di HKBP Kernolong Resort Jakarta. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan persiapan dan rencana pernikahan. Ke-10, berita duka cita. Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 yang lalu telah meninggal dunia di Rumah Sakit PGI Cikini, yaitu Inang Intan Boru Pardede, istri Amang W. Sihotang almarhum, warga jemaat Week 1. Alamat Jalan Kalipasir, Gang Eretan nomor 130, RT 10 RW 8, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Tutup umur 84 tahun 5 bulan atau tanggal 4 Agustus 1936 sampai dengan 31 Januari 2021. Telah dikebumikan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Liturgi penguburan dilaksanakan pada hari Selasa 2 Februari 2021 yang lalu, yang dilayankan oleh Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan dan Amang Sintua Deni Lubantobing. Yang kedua, pada hari Jumat 5 Februari 2021 telah meninggal dunia di rumah keluarga, yaitu Saudara Indra Pandapotan Napitupulu, seorang pemuda, putra keluarga Amang Krisman Napitupulu almarhum, dan Inang Teresia Boru Sitorus almarhum, warga jemaat Week 2, alamat Jalan Tambak 2, Blok C nomor 3, RT 7 RW 5, Jakarta Pusat. Tutup umur 49 tahun 6 bulan
telah dikebumikan pada hari Sabtu 6 Februari 2021 di TPU Menteng Pulo. Liturgi penguburan dilayankan oleh Amang Pendeta Robert Sontar Pandiangan MTH, Amang Sintua Hotman Nenggolan dan Amang Casi Mangasitua Hamonangan Marpaung. Kiranya keluarga yang ditinggalkan beroleh penghiburan dan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang ke-11, Rapat Majelis Perbendaharaan. Rapat Majelis Perbendaharaan akan dilaksanakan pada hari Minggu hari ini tanggal 7 Februari 2021. Waktu pukul 11.30 setelah ibadah kebaktian Minggu pagi. Bertempat di konsistori, demikian diberitahukan. 12 jadwal kegiatan dapat kita baca. 13 ibadah harian, ibadah malam dapat kita baca. 14 renungan harian Salom atau RHS dapat kita baca. 15 bunga altar hari ini dari keluarga Amang Bajonggi N. Tembung Simanung Khalid almarhum, Inang Rusti Nurhani Seliria Boru Lumbantobung, dan keluarga Amang Sintua Samsudin Nahulai, Inang Manur N. Boru Nababan, sebagai ucapan syukur atas perjanjian nikah atau partupolon putra dan putri. Tuhan memberkati. Ke-16, ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 5 sampai 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. 17 warga jemaat yang sakit. Marilah kita membawakan di dalam doa kita untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit, yaitu 1. Amang Yansen Hotman Hutapea, suami dari Inang Rumondang Rince Juliana Borusiahan, jemaat Week 1, dirawat di Rumah Sakit PGI Cikini, Ruang Mawar. Yang kedua, Amang Sintua Raston Pasaribu, suami dari Inang Anna Juwita Boru Panjaitan, jemaat Week 1, perawatan di Rumah Sakit UD Sawah Besar. Yang ketiga, Inang Mary Boru Huta Barat, istri dari Amang BM Simanjuntak, jemaat dari Week 5, dirawat di Rumah Sakit Umum Pasar Minggu. Yang keempat, Inang Nohlina Damayanti Boru Lumbantobing, Inang Nohlina Damayanti Lumbantobing, istri dari Amang Farel Silalahi, jemaat Week 6, dirawat di RSUD Cempaka Putih. Nomor 5 sampai dengan nomor 26 perawatan di rumah. 18 warta keuangan dapat kita baca. 19 pemakaian gedung gereja dan ruangan serbaguna dapat kita baca. 20 saran penjadwalan ulang acara pranikah atau partupolon, pemberkatan nikah, dan acara adat dapat kita baca. 21 tata ibadah dan warta jemaat di WhatsApp, WA Group, dan Quick Response atau QR Code. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca melalui WhatsApp Group Week atau melalui QR
berikut yang tersedia di hadapan kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas Madihita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NT nomor 707 ayat 1 dan 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Kristus Yesus, baik jerapah memang dikaruniai tubuhnya, terutama lehernya tinggi sekali, dan dia sangat sering melihat jauh ke depan, dan bukan hanya ke depan saja, tapi juga ke atas, sebab daun-daun yang di atas yang lebih muda itu biasanya yang dia makan, dan dia bisa juga melihat ke samping jauh, saudara-saudara. Tapi yang pasti dia juga pernah melihat ke bawah, karena dia juga punya kandang atau punya sarang. Saudara-saudara, apa yang dialami atau yang diceritakan di awal firman yang kita baca tadi, walaupun hanya satu ayat, yaitu ayat yang ke-27, sesungguhnya itu menggambarkan bahwa kehidupan orang Israel yang sedang dalam pembuangan itu tampaknya mirip. Seperti yang pertama tadi, beriman seperti kerbau. Kenapa? Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, ya, memang ketika mereka mengalami
masa pembuangan lebih kurang 70 tahun. Di awalnya kita tahu bahwa mereka itu banyak keluhan, mereka itu sepertinya berputus asa. Saudara-saudara, itu bisa kita baca dalam Yeremia 29. Mereka tidak mau bekerja, mereka tidak mau berbuat apa-apa, membangun rumah juga tidak mau, menanam atau berkebun juga tidak mau, yang muda tidak mau menikah, orang tua tidak mau menikahkan anaknya. Mereka berkata, untuk apa? Kita di negeri pembuangan, untuk apa? Kita kan di sini adalah orang-orang tawanan yang tidak punya hak. Dan lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara, mereka juga sepertinya mengatakan Tuhan kita telah kalah, dikalahkan oleh dewa-dewa orang Babel. Tentunya berlanjut lagi dewa Media, dewa Parsi. Selama lebih kurang 70 tahun. Dan puncaknya seperti ini ungkapan mereka, Bapak Ibu Saudara, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Sepertinya Tuhan telah abai, Tuhan tidak peduli, Tuhan telah menjauhkan. Bandingkan saudara-saudara, ya, ungkapan untuk berkat seringkali dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya. Tapi mereka merasa di sini sepertinya wajah Tuhan telah dipalingkan, dijauhkan dari mereka. Sehingga mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Mereka mengaku ada Allahnya. Tapi mereka sekarang merasakan atau mengatakan bahwa Allah itu tidak lagi peduli untuk kami. Saudara-saudara, kenapa seperti itu? Tentunya karena mereka seperti tadi mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak penderitaan. Ada kekecewaan saudara-saudara. Dan seringkali kekecewaan seperti itulah membuat orang ragu-ragu, meragukan eksistensi keberadaan Tuhan. Keraguan-raguan seperti itu membuat dia menjauhi Tuhan. Keraguan-raguan seperti itu juga seringkali membuat seseorang untuk tidak lagi kreatif, untuk tidak lagi mau bekerja, tetapi lebih berdiam diri, bertahan stagnan. Seperti itu yang seringkali. Dia fokus saudara-saudara hanya dalam penderitaannya. Dia fokus hanya mengatakan, wah inilah aku yang sakit, inilah aku yang menderita, inilah aku yang punya keterbatasan, inilah aku tanda petik yang sudah kalah. Saudara-saudara, penderitaan memang sering membuat keraguan-raguan kepada Tuhan, meragukan Tuhannya. Penderitaan membuat kita fokus hanya melihat penderitaan itu sendiri. Karena memang sakit. Penderitaan ini juga seringkali mencari-cari kesalahan, bahkan mempersalahkan. Saudaraku, dia asik di situ. Jangan-jangan saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan kita juga, apalagi kabar gembira, ada vaksin, tapi belum ada yang berani mengatakan bulan sekian akan selesai. Yang dulu kita bebas keluar rumah, bekerja, tapi 1 tahun tunggu dulu, batasi dulu, di rumah dulu, jaga jarak dulu, ya, ada pembatasan saudara-saudaraku. Ini seringkali membuat kita seperti terkungkung, membuat kita sepertinya dikooptasi. Seringkali juga sulit untuk mau keluar. Tapi saudara-saudaraku, inilah
berita kesukaan pada minggu hari ini. Hai umat Israel, hai Yakub. Kalau Yakub disebutkan di sini tentunya bukan secara pribadi, tetapi itu mau menyebutkan Yakub dalam arti semua Israel, semua yang sedang dalam penderitaan itu. Kamu jangan fokus hanya dalam penderitaanmu. Ada satu hal yang kamu lupakan. Mungkin kamu asik dengan kebiasaan-kebiasaanmu di tengah-tengah penderitaan, membuat pertahanan-pertahananmu. Tapi sekarang, dan ini perhatikan ayat 28-nya Bapak Ibu Saudara. Jika di ayat 27 disebut Yakub dan Israel itu mau menyebut secara persekutuan atau secara bangsa, tetapi di ayat 28 disebutkan kau tahu. Tidakkah kau dengar personal, saudara-saudaraku? Jadi kalau ada penderitaan bersama, ya kita alami bersama. Tetapi firman ini sekarang mau menegur, mengingatkan secara personal. Aku, Anda, masing-masing kita secara pribadi. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Bahwa ada Allah, dan bukan hanya Allah begitu saja, tetapi Dia adalah Allah yang menciptakan dari ujung bumi sampai ke ujung. Saudaraku, ini yang pertama-tama diingatkan kepada orang yang sedang dalam penderitaan itu, supaya dia tidak asik hanya di dalam penderitaannya, supaya tidak fokus hanya di dalam penderitaannya, tetapi mau memalingkan diri, mau memalingkan imannya, supaya tidak hanya datar dan ke bawah, tetapi mau melihat ke atas juga, jauh ke atas, jauh ke depan. Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Itu berarti Bapak Ibu Saudara kita diingatkan bahwa kita ini juga adalah ciptaan. Alam semesta yang ada di samping kita, di sekitar kita itu adalah ciptaan. Ada Allah yang mencipta. Dan kita ini adalah ciptaan, oleh karenanya saudara-saudaraku, tentunya kalau ciptaan harus taat kepada penciptanya. Seringkali, dan ini mungkin kegagalan atau membuat keraguan-raguan orang Israel dalam penderitaan dulu. Mereka berpikir maunya Allah berbuat seperti ini. Kok begitulah anak kami 70 tahun di pembuangan ini. Selamatkanlah kami, segera pulangkan kami ke Yerusalem. Itu konsep mereka. Mau mengatur penciptanya. Salah. Kamu ciptaan. Kalau kamu ciptaan, tentunya kamu harus mau taat, harus mau tunduk, harus mau mengikut, harus mau belajar kepada penciptamu. Bukan kamu yang menentukan, tapi ada Dia, Allah. Jangan kamu lupakan itu. Di tengah-tengah pergumulanmu dengan segala apa yang kamu lakukan sekarang ini, Dia yang mencipta. Ingat, Dia bukan hanya mencipta, tetapi Dia adalah Allah yang tidak pernah lelah, tidak pernah lesu. Dia adalah Allah yang tidak terselami pengertiannya maha agung, maha tinggi. Saudaraku, berulang kali Tuhan mengatakan itu. Kita bisa baca lanjutan dari kitab Yesaya ini di pasalnya 55 di ayat 9, bahwa pikiran atau rancangan Tuhan sangat jauh bedanya, jaraknya, tingginya dari pikiran dan apa yang kita manusia pikirkan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, walaupun begitu jauh, begitu tinggi, di kitab Yeremia pasal 29 Tuhan berkata, aku tahu rancanganku untuk kamu. Walaupun rancanganku itu tinggi, tapi aku tahu
bukan rancangan malapetaka, tetapi rancangan damai sejahtera. Karena itu saudara-saudara, ingatlah di tengah-tengah penderitaanmu itu ada Allah. Allah yang menciptakanmu, Allah yang menentukan arah hidupmu, Allah yang tidak pernah letih lesu walaupun kamu sekarang letih lesu, tapi sebaliknya Dia justru memberi kekuatan kepada orang-orang yang letih lesu. Bukan hanya itu saudara-saudara, kalau itu ungkapan kepada orang Israel dulu, tapi seharusnya untuk kita orang Kristen harus kita dengar juga bahwa Allah itu juga adalah Allah yang turut menderita. Allah di dalam Yesus Kristus, Dia datang ke dunia. Ingat Bapak Ibu Saudara, minggu kita minggu Seksagesima, 60 hari sebelum kebangkitan, pikiran kita diarahkan sekarang kepada Yesus Kristus yang menderita dan menang. Dia menderita. Saudaraku, berarti dalam penderitaan setiap orang itu sesungguhnya Dia hadir, Dia datang. Dan yang paling besar saudara-saudaraku, dari penderitaan yang akan memutus hubungan kita tadinya dengan Tuhan, yaitu kematian, itu pun sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Dan oleh karena itulah Paulus pernah berkata, ya aku memang punya kelemahan, tubuhku sendiri punya kelemahan. Ada dalam tubuhku duri, tetapi 3 kali aku berdoa untuk itu supaya duri itu dicabut oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, biarlah di dalam kelemahanmu, di dalam duri itu, kekuatan dariku akan tetap menyertaimu. Karena itu dia berkata, di dalam kelemahanku aku menjadi kuat oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, itu berlaku bukan hanya kepada Paulus, tetapi itu juga adalah untuk kita semua. Dan inilah harapan kita saudara-saudara. Inilah kabar baik untuk kita, bahwa Allah kita itu berada bersama dengan kita. Dan kita diarahkan jangan hanya melihat penderitaan itu, jangan hanya membenahi ketahanan fisik kita. Saudara-saudara, asik mungkin yang mempersiapkan supaya daya tahan fisik kita menghadapi penyakit yang mungkin atau virus yang sedang merajalela sekarang ini. Ya, baik sekali. Tetapi itu tidak cukup, saudara-saudara. Tidak cukup. Tapi lihat ke atas, tinggikan, lihat jauh. Karena ada yang lebih tinggi, ada yang lebih jauh yang memperhatikan kita dan yang mau memberi kekuatan kepada kita, memberi kemampuan kepada kita. Saudara-saudaraku, baik sekali gambaran yang dibuat di sini bahwa pemuda dan teruna memang mereka adalah orang-orang yang pada usianya adalah orang-orang yang kuat kekar, tetapi disebutkan mereka pun akan ada batasnya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ya, memang ada keterbatasan kita manusia. Tetapi apa kata firman Tuhan kemudian? Ini bukan hanya berlaku kepada pemuda. Kalau tadi kategori usia muda, tetapi di sini bukan kategori usia, tapi kategori iman. Siapa yang menanti-nantikan Tuhan, kafa, marhaposan. Ya, menanti-nantikan marhaposan barangkali untuk kita bisa bedakan mana yang lebih pas, lebih kuat. Ya, saya lebih kuat maknanya marhaposan. Sebab marhaposan itu berarti saya mengandalkan
Ya, menanti-nantikan itu memang juga mirip menanti-nantikan, berarti setiap saat saya nantikan, setiap saat atau setiap aktivitas saya harapkan dia ada, dia campur tangan, ya. Tapi marhaposan itu juga saya dari diri saya menyerahkan. Saudara-saudara, tentunya kita pernah memahami bahwa beriman itu ya tidak cukup hanya satu arah, satu ranah kita perhatikan. Para psikolog, ya psikologi dan teolog psikologinya menyatukan sedemikian rupa, iman itu juga punya 3 ranah seperti apa yang disebutkan para psikolog pendidikan. Pertama, bahwa iman itu bukan sekadar tahu, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Itu adalah pengakuan, itu adalah pernyataan, itu adalah dari kognisi. Tetapi juga ada yang berikut. Aku mempercayakan, aku bernyanyi, aku berdoa, aku menyerahkan, aku mengandalkan. Ya, kalau yang pertama tadi itu mungkin dalam bahasa asing lebih mudah kita memahaminya, believe, ya lebih menekankan kondisi. Tapi di sini trusting, mempercayakan, marhaposan. Dan itu tidak lengkap, masih ada satu lagi ranahnya, yaitu berbuat. Seorang pemuda yang kaya pernah datang kepada Tuhan Yesus. Dia mengaku apa yang dikatakan oleh hukum Taurat dia sudah lakukan sedemikian rupa. Dia mengikuti ibadah-ibadah apa yang ditentukan sedemikian rupa. Tapi Tuhan Yesus pernah berkata kepada dia, ya baik sekali jawabanmu, tetapi sekarang juallah hartamu dan berikan kepada orang miskin. Ada yang kurang satu lagi katanya, apa itu? Perbuatan, doing, saudara-saudara. Oleh karenanya, seseorang yang beriman, yang lengkap, yang sempurna tadi tidak cukup hanya mengatakan aku percaya, tidak cukup hanya mengatakan aku berdoa, menyanyi, menyerahkan diriku kepada Tuhan, tetapi aku juga harus berbuat, melakukan apa yang dia katakan itu di dalam hidup. Karena itu saudara-saudara, jika dikatakan di sini yang menanti-nantikan Tuhan, harus kita pahami sebagai orang yang beriman secara lengkap, secara komprehensif yang tadi. Lalu katanya, ya ini janji Tuhan kita, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Bapak ibu saudara, ketika kita mungkin sudah letih lesu karena banyak penderitaan itu atau tantangan pergumulan apapun itu mungkin di luar apa yang sedang kita hadapi, penyakit atau virus sekarang ini, ada juga mungkin hal-hal pribadi yang menjadi pergumulan atau keluarga atau yang lain-lain. Tetapi sekarang firman ini berkata, jika benar-benar kamu beriman, menyerahkan, menanti-nantikan, marhaposan kepada Tuhan, maka kamu akan mendapat kekuatan yang baru. Yang letih lesu tadi akan menjadi enteng, ringan, segar, dan bergairah dalam kehidupannya. Digambarkan begitu baik seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya tertarik dengan burung Raja Wali, kenapa diambil sebagai contoh. Dan pernah saya mengikuti seminar Hagai. Di seminar Hagai menjadi satu topik tentang beriman seperti Raja Wali. Loh, kenapa Raja Wali? Burung Raja Wali konon bisa sampai umur 70 tahun katanya. Ya, manusia kita ya di Indonesia, saya kurang tahu apa usia rata-rata kita sudah mencapai 70 tahun. Saya ingat masih sekitar 67, berarti belum 70 tahun, jauh lebih ya
Masih ada 3 tahun bedanya usia kemungkinan untuk Raja Wali dibanding dengan usia rata-rata kita. Tapi saudara-saudara, untuk bisa mencapai 70 tahun, ya, di usia 40 tahun itu masa transisi bagi seekor Raja Wali. Transisi artinya kalau dia tidak mau bertransformasi pada usia itu dia akan mati. Tapi kalau dia mau, dia akan hidup sampai 70 tahun. Tapi masa transformasi itu mengalami penderitaan 1 tahun minimal. Saudara-saudara, katanya begini, biasanya paruhnya kalau umur 40 tahun dia sudah agak bengkok, jadi susah untuk makan. Kuku-kukunya juga seperti itu sudah mulai mungkin tumpul. Bulu-bulunya juga agak lebat dan mungkin sudah agak sulit untuk dikepakkan. Lalu dia pergi ke gunung yang ada batu-batu. Di gunung batu itu dia patok-patokkan itu paruhnya sampai keluar, lalu muncul nanti yang baru. Dan itu ditunggu, ya. Saudara-saudaraku, kalau kuku kita ini terkelupas, kena angin atau kena hujan, perih ya. Seperti itu juga tentu dia rasakan. Setelah paruhnya tumbuh, kemudian dia patok-patok kukunya sampai habis semua. Lalu dia tunggu lagi itu sampai tumbuh kukunya. Kemudian sesudah itu tumbuh, lalu nanti bulunya dicabut semua, ya, baik dengan patok juga dengan kukunya, dan sampai habis demikian rupa. Dia tidak punya bulu, lalu nanti tumbuh yang baru. Prosesnya lebih kurang 1 tahun. Alkitab, firman Tuhan tidak asal-asal tentunya membuat contoh atau analog bagi kita, saudara-saudara. Jika mau seperti burung Raja Wali mempunyai kekuatan kemampuan yang naik terbang tinggi, punya kekuatan sayap, kita tahu memang sayapnya begitu hebat. Ya, dan memang itu kejelian dan kehebatan Raja Wali juga. Kalau dia lihat, dia tahu badai, dia analisa sedemikian rupa, dan katanya sayapnya juga biasa difungsikan untuk terbang sedemikian rupa, menikmati badai dan arah yang pasti. Dia tetap fokus, dia tanggap di tengah-tengah kesulitan seperti itu. Makanya diambil dia menjadi contoh untuk itu. Karena itu saudara-saudaraku, kita bukan menjadi Raja Wali, ya. Jangan bermimpi nanti malam, ya, menjadi Raja Wali, jangan. Ya. Tapi firman Tuhan membuat contoh atau analog ini dengan orang beriman seperti burung Raja Wali. Orang beriman punya kekuatan, punya kemampuan bertransformasi, walaupun sakit dia bertahan, tapi di dalam transformasi seperti itu tentunya dia tahu arahnya adalah arah damai sejahtera yang Tuhan telah lakukan. Karena itu nantikanlah dia. Dia akan memberi kekuatan, dia akan memberi kemampuan. Apapun tantangan, apapun pergumulan, jangan berputus asa, saudaraku. Apapun yang sedang kita hadapi, mungkin karena pandemi ini juga ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja, jangan berputus asa, saudaraku. Nantikan dia, dekat dengan dia, dengar, terima sentuhan dari Tuhan melalui firman-Nya, melalui kebersamaan. Ya, saudara-saudaraku, mungkin kita terbatas seperti tadi kita sebutkan untuk bisa beribadah bersama di gedung gereja, tetapi di rumah pun jangan lupakan untuk beribadah dengan baik, dengan sungguh. Jangan asal-asalan, saudara-saudara. Maaf, di awal-awal masa pandemi saya juga dan ibu pernah ibadah di rumah. Kami bertiga dengan anak kami, tetapi sedikit agak membosankan ya, kalau hanya bertiga dan di rumah saja. Tolong saudara-saudaraku, ini tantangan kalau kita beribadah di rumah. Jangan kebosanan itu membuat kita jadi abai, jadi jauh, jadi tidak menanti-nantikan dia. Tapi usahakanlah, buatlah sesuatu supaya tetap dekat dengan firman Tuhan, supaya tetap dengan dia. Nantikan dia dalam kehidupan
Saudaraku, mari berubah, beriman seperti kerbau, menjadi beriman seperti zerafah. Nantikan dia dalam kehidupanmu. Tuhan berkata seperti tadi dalam awal ibadah kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi yang penuh kasih mengingatkan kami bahwa Engkau adalah pencipta kami, bahwa Engkau jauh lebih kuat, Engkau yang selalu memberikan yang terbaik pada waktunya dalam kehidupan kami. Dan sungguh di dalam anak-Mu Yesus Kristus itu telah kami terima yang sangat besar keselamatan yang mampu membuat kami kuat di tengah hidup ini. Berkatilah kami, dan di dalam Roh-Mu yang kudus senantiasa mengingatkan kami akan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hidup kami dan pekerjaan kami seminggu ke depan. Biarlah Engkau senantiasa menyertai memberkati kami Tuhan. Ingatkan kami selalu, walaupun di tengah-tengah kesibukan kami atau penderitaan itu juga, bahwa kami tetap bersama dengan-Mu. Kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Sebagaimana kami telah lihat dan baca dalam warta jemaat, ada yang sudah beberapa hari minggu mengalami sakit. Tetapi Tuhan, jika Engkau berkenan bahwa kuasa-Mu akan melampaui semua penyakit itu, memberi kelegaan, memberi kesegaran, bahkan kesembuhan kepada saudara-saudara kami ini. Berkatilah mereka semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mendoakan saudara kami yang akan menikah dalam waktu dekat, sebagaimana telah kami dengar tadi. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang mempersiapkan rumah tangga mereka, rumah tangga yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke tangan-Mu dan doa kami ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, maka juga hidupku harta milikku semua. Serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Amang Inang.
kasih.